Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Maulida dan rekan saya Suci Mulyasari dari kelompok 11 akan mempresentasikan dari mata kuliah Purchasing Business tentang pembahasan matriks dampak silang, permainan peran dan futurables dan la perspektif. Pembahasan pertama yaitu ada matriks dampak silang. Metode peramalan ini mengevaluasi hubungan antara peristiwa atau variabel yang saling mempengaruhi. Metode ini juga digunakan untuk menganalisis dan mempengaruhi timbal balik antara berbagai peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Pada dasarnya, metode ini sangat berguna ketika kita ingin menganalisis skenario masa depan, yang mana melibatkan banyak variabel yang kompleks dan saling terkait. Perlu teman-teman ketahui, dalam matriks dampak silang ini tidak memiliki rumus perhitungan yang matematis seperti metode kuantitatif. Akan tetapi, matriks dampak silang lebih bersifat kualitatif dan subjektif, yang mana menilai dampak sesuatu peristiwa terhadap peristiwa lainnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau data yang ada. Dan nilai yang dimasukkan ke dalam matriks biasanya berupa skor dari 0 sampai 5, di mana dampak yang mencerminkan seberapa besar pengaruh suatu peristiwa terhadap peristiwa lain. Skor ini juga tidak dihitung dengan rumus, melainkan diberikan analisis atau estimasi. Selanjutnya yaitu permainan peran, yang dimana metode peramalan ini banyak melibatkan simulasi skenario bisnis dengan melibatkan beberapa individu atau kelompok yang mewakili pihak-pihak yang relevan dalam proses setiap bisnisnya. Metode ini juga digunakan untuk mengantisipasi hasil dari interaksi antar berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya yaitu pemegang saham, investor, atau pemerintah dalam kondisi yang tidak pasti. Dalam permainan peran juga, setiap peserta memainkan peran tertentu, misalnya sebagai konsumen, pesaing, atau regulator, dan juga bertindak sesuai dengan kepentingan serta tujuannya. Melalui interaksi antara peran-peran ini, bisnis dapat memahami bagaimana pihak-pihak berbeda akan bertindak dalam menghadapi keputusan yang strategis atau perubahan pasar di masa depan. Dalam permainan peran juga, tidak ada perhitungan matematis atau rumus-rumus yang digunakan. Metode ini lebih fokus pada simulasi skenario dan interaksi antar peran yang melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam situasi bisnis yang kompleks. Permainan peran menekankan pada aspek kualitatif, yaitu pemahaman tentang bagaimana keputusan dan tindakan berbagai pihak akan saling mempengaruhi dalam skenario tertentu. Selanjutnya ada futurables dan la perspektif. Futurables adalah konsep yang memacu pada berbagai skenario masa depan yang mungkin terjadi berdasarkan kondisi dan tren saat ini. Dalam bisnis, futurables memungkinkan manajemen atau perencana bisnis untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan pasar atau perubahan ekonomi. Ide utama dari futurables adalah bahwa masa depan tidak pasti dan ada banyak jalur yang bisa diambil oleh peristiwa saat ini. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi beberapa skenario dan mempertimbangkan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi hasil masa depan. Selanjutnya ada la perspektif, yaitu pendekatan untuk merencanakan masa depan dengan mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan dan mempersiapkan tindakan yang perlu diambil. Pendekatan ini juga lebih bersifat proaktif daripada sekedar meramalkan. La perspektif juga melibatkan identifikasi tren, kekuatan pendorong perubahan, serta risiko dan peluang yang mungkin muncul. Untuk membangun strategi bisnis yang dapat beradaptasi dengan berbagai skenario di masa depan, hal ini membutuhkan pendekatan sistematis dalam menganalisis faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi masa depan organisasi atau pasar.